Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang muslim dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa membersihkan baik itu dirinya, pakaiannya, tempatnya, begitu pula hartanya. Sangat banyak anjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengharuskan setiap muslim atau setiap orang-orang yang beriman itu bersuci. Karena sesungguhnya ikhwas sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sangat mencintai orang-orang yang senantiasa bersuci atau membersihkan dirinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah, dan Allah juga mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Dalam sebuah riwayat hadis Nabi SAW, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah sangat menyukai yang namanya keindahan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang muslim nanti bisa dikatakan keislamannya betul-betul seorang Islam, atau keislamannya itu Islam yang sejati, atau imannya iman yang sejati apabila ia senantiasa memikirkan kebersihannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang rantasa atau kotor atau berantakan. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mudaththir, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Jadi ikhwas sekalian, kebersihan di dalam diri kita, kebersihan hati kita, kebersihan jiwa kita, kebersihan pakaian kita, tempat kita, begitu pula kebersihan harta kita, itu semua adalah ajaran dalam Islam. Bagaimana cara membersihkan hati kita ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Adalah dengan senantiasa berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyakit-penyakit hati yang bisa mengotori hati-hati kita, dan menjauhkan diri kita dari maksiat-maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena maksiat-maksiat atau dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun dosa kepada sesama manusia itu bisa mengotori hati kita. Dan cara membersihkan hati kita adalah dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan jiwa kita, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tubuh kita ini terdiri atas dua. Ada tubuh yang wujud dan ada yang tidak wujud, yaitu ruh kita atau jiwa kita, atau lebih dikenal dengan istilah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Bagaimana cara membersihkan jiwa kita? Yaitu dengan banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak menuntut ilmu syar'i, mempelajari ilmu agama kita, banyak-banyak mendengarkan kajian-kajian Islam, banyak mendengarkan nasihat-nasihat yang Islami, sehingga jiwa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang dapat mengotorinya. Ikhwas sekalian, kemudian yang perlu kita bersihkan juga adalah tubuh kita atau badan kita. Sebagaimana firman Allah yang sempat yang bacakan tadi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Bukankah setiap solat kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersuci? Suci dari najis, hadas kecil maupun hadas besar. Dengan kebersihan jiwa tersebutlah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tenang, ikhwas sekalian. Kemudian pakaian kita, sebagaimana anjuran Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah Allah dalam Al-Quran, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah.
Jadi seorang muslim tidak pantas mengenakan pakaian-pakaian yang kotor atau tidak semestinya, atau pakaian-pakaian yang menyerupai orang-orang kafir. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut atau golongan mereka. Untuk itu ikhwas sekalian, sebagai muslim yang sejati, marilah kita memperbaiki keadaan kita, membersihkan hati kita, jiwa kita, pakaian kita. Jangan sampai pakaian kita walaupun memang tidak terlihat kotor, tapi kotor dari segi fashion, artinya terlalu mengikuti gaya-gaya orang-orang di luar Islam. Kemudian kita perlu bersihkan juga tempat kita, sebagaimana hadis yang populer, walaupun hadis ini dhaif, lemah, tetapi kita bisa mengambil manfaat darinya, yaitu hadis an-nazafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Artinya walaupun memang hadis ini dhaif, tapi ada benarnya ikhwas sekalian. Karena orang-orang yang beriman harus selalu senantiasa bersih, baik itu bersih dirinya maupun bersih tempatnya. Kemudian yang terakhir ikhwas sekalian, sebagai seorang muslim, kita perlu membersihkan harta kita. Di dalam harta kita ikhwas sekalian, ada saja hal-hal yang bisa mengotorinya. Entah karena sesuatu yang haram, atau sesuatu yang syubhat yang ada dalam harta kita. Nah, kita bisa bersihkan ikhwas sekalian dengan cara bersedekah atau berzakat kepada orang yang lebih membutuhkan. Karena dengan zakat itulah Allah akan membersihkan harta kita. Khuzu min amwalihim sadaqatan wa tuzakkihim tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta-harta mereka untuk mensucikan mereka dan membersihkan harta-harta mereka. Jadi ikhwas sekalian, ada 5 yang perlu kita bersihkan. Pertama, hati kita, kemudian yang kedua, jiwa kita, kemudian diri kita, tubuh kita, dan tempat kita, dan terakhir ikhwas sekalian adalah harta kita. Mungkin ini saja yang sempat kami sampaikan. Pada kesimpulannya ikhwas sekalian, bahwa kebersihan ini merupakan jati diri seorang muslim atau fitrah sebagai seorang muslim, yang mana jika seorang muslim tidak melakukan yang tadi yang kami sampaikan, itu kebersihan, maka bisa dikatakan bahwa dia sebenarnya bukanlah muslim yang sejati. Karena muslim yang sejati adalah muslim yang peduli akan kebersihannya, baik itu dirinya, jiwanya, hartanya, dan lain sebagainya. Cukup sekian pemirsa Hidayah TV dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan mendatangkan manfaat untuk pemirsa sekalian, begitu pula untuk diri kami pribadi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.